Di tengah gemerlap lampu kristal Balom Hotel Bintang 5 di pusat Jakarta, seekor anjing peliharaan bernama Bimo tiba-tiba melompat ke tengah lorong merah dan menghalangi langkah Sinta, pengantin wanita yang cantik jelita dalam balutan kebaya putih modernnya yang elegan. Andi, sang mempelai pria berusia 28 tahun dengan jas batik hitam rapi, berdiri membeku di depan altar, jantungnya berdegup kencang seolah dunia berhenti berputar hanya karena satu lompatan kecil dari anjing kesayangannya. Tamu undangan ratusan orang langsung ribut, bisik-bisik memenuhi ruangan luas yang harum bunga anggrek dan melati, sementara orang tua Andi, Pak Hadi dan Bu Rina, bangkit dari kursi kehormatan dengan wajah pucat pasi. Sinta mencoba maju pelan, tangannya gemetar memegang buket bunga, tapi Bimo menggonggong keras, tubuh kecilnya tegar berdiri di depan kakinya seolah menjaga gerbang tak kasat mata. Bimo, si Ninak, seru Andi tanpa sadar, suaranya pecah di antara musik gamelan yang tiba-tiba terhenti. Semua mata tertuju padanya, tapi Andi tak melihat mereka. Matanya hanya tertuju pada Bimo yang kini menatapnya dengan mata coklat besar penuh kesetiaan yang sama seperti 3 tahun lalu saat Rian pertama kali membawanya pulang dari shelter hewan di Bandung. Saat itu Andi ingat betul malam hujan deras di apartemen kecil mereka di kawasan Sudirman. Rian, pria 27 tahun dengan senyum lebar dan bahu tegap yang selalu membuat Andi merasa aman, datang membawa kotak kardus basah. Ini untuk kita, Di. Namanya Bimo, dia akan ingatkan kita bahwa cinta nggak perlu disembunyikan selamanya, kata Rian sambil tertawa pelan. Andi waktu itu hanya tersenyum, memeluk Rian erat di balik pintu tertutup, takut tetangga mendengar. Mereka bertemu 4 tahun sebelumnya di kampus Universitas Indonesia, Andi jurusan bisnis, Rian teknik informatika. Awalnya hanya teman diskusi tugas malam-malam di perpustakaan, lalu perjalanan kerja ke Yogyakarta yang membuat segalanya berubah. Di bawah pohon beringin di Malioboro, saat hujan gerimis, Rian memegang tangan Andi dan berkata, "Aku suka kamu, bukan sebagai sahabat." Andi tak menjawab saat itu, hanya diam karena takut. Takut pada ayahnya yang selalu bilang laki-laki harus punya istri, punya anak, lanjutkan nama keluarga. Takut pada ibunya yang sering menangis kalau Andi pulang telat tanpa alasan perempuan. Tapi malam itu di apartemen, setelah Bimo tidur di antara mereka, Andi akhirnya membalas ciuman Rian dan dunia mereka menjadi milik berdua saja. Sekarang, di hari pernikahan yang seharusnya menjadi kebahagiaan keluarga, Bimo berdiri di situ seolah membawa seluruh kenangan itu ke depan mata semua orang. Andi melangkah turun dari altar, lututnya lemas, tangannya terulur ke Bimo. "Kamu tahu ya, Boy? Kamu selalu tahu," bisiknya pelan. Sinta menatapnya bingung, air mata mulai menggenang di matanya yang indah. Pak Hadi berteriak, "Andi! Apa-apaan ini? Kembali ke tempatmu." Tapi Andi tak mendengar. Dia berlutut di lantai marmer dingin, memeluk Bimo yang kini menjilat wajahnya dengan lembut. Di kerah Bimo ada sebuah cincin kecil perak yang Rian pasang diam-diam malam sebelumnya saat dia datang sebagai tamu sahabat terbaik. Cincin itu berkilau di bawah lampu, ukiran kecil di dalamnya, "Selamanya milikmu, Rian." Air mata Andi jatuh ke bulu Bimo. Ruangan yang tadinya penuh sorak kini sunyi senyap. Hanya suara napas tertahan yang terdengar. Andi bangkit perlahan, menatap Sinta dengan sorot penuh penyesalan. "Makan aku, Sin. Aku nggak bisa melanjutkan ini." Suaranya pelan tapi jelas, bergema di seluruh Balom. Bu Rina menangis terseduh, Pak Hadi wajahnya merah padam. Tapi bagi Andi, saat itu hanya satu hal yang penting, kejujuran yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Malam itu, setelah kekacauan di Balom, Andi duduk sendirian di balkon kamar hotel mewah yang seharusnya menjadi kamar pengantin. Bimo meringkuk di pangkuannya, napasnya pelan dan tenang. Teleponnya bergetar terus, pesan dari keluarga, dari teman kantor, dari Sinta yang pulang dengan keluarganya dalam tangis. Tapi Andi hanya membuka galeri oto lama, oto-oto diam-diam dengan Rian.
Otto di pantai Parangtritis saat liburan diam-diam 2 tahun lalu, Rian memeluknya dari belakang sambil tertawa, angin laut menerbangkan rambut mereka. Otto di kai kecil di Kemang, tangan mereka saling bertaut di bawah meja. Setiap Otto adalah pengingat betapa dalam ia mencintai Rian dan betapa berat ia menyembunyikannya. Kembali ke masa 3 tahun lalu, setelah lulus kuliah, Andi bekerja di perusahaan properti ayahnya di Jakarta. Tekanan mulai datang. "Kamu sudah 25, kapan nikah?" tanya Bu Rina setiap makan malam minggu di rumah besar mereka di Menteng. Pak Hadi bahkan sudah menyiapkan daftar calon menantu dari kalangan bisnis. Andi selalu menghindar, bilang sibuk kerja. Lalu Rian masuk ke hidupnya lagi sebagai rekan proyek IT di kantor. Awalnya hanya kopi setelah rapat, lalu makan malam, lalu malam-malam di apartemen Rian di Tebet. "Kamu nggak perlu bilang ke siapa-siapa kalau belum siap," kata Rian selalu, matanya penuh pengertian. Tapi Andi tahu, Rian juga sakit. Rian yang terbuka di lingkungan teman-temannya, yang pernah ikut parade Pride kecil di Jakarta tahun lalu, harus pura-pura hanya sahabat saat bertemu keluarga Andi. Suatu malam di apartemen setelah Bimo baru diadopsi, Andi menangis di pelukan Rian. "Aku takut, Yan. Kalau papa tahu, dia bisa stroke. Mama pasti malu di hadapan saudara-saudara. Di Indonesia ini orang seperti kita susah diterima." Rian mengusap punggungnya pelan. "Aku tahu, Di. Tapi aku juga takut kehilangan kamu selamanya. Pernikahan ini kamu yakin?" Andi mengangguk saat itu karena ia pikir itu jalan satu-satunya untuk menjaga kehormatan keluarga. Tapi setiap hari mendekati pernikahan, hatinya semakin hancur. Ia bertemu Sinta hanya 3 kali, gadis baik hati dari keluarga teman bisnis, yang tersenyum malu saat Andi datang melamar. Sinta bilang ia bahagia, tapi Andi melihat di matanya ada keraguan juga. Sekarang di balkon hotel, pintu diketuk pelan. Rian masuk, wajahnya lelah tapi matanya penuh cinta. "Aku dengar semuanya dari teman yang hadir. Kamu baik-baik saja?" Andi bangkit memeluk Rian erat, Bimo mengibas ekor di antara kaki mereka. "Aku nggak bisa lagi bohong, Yan. Hari ini Bimo mengingatkan aku siapa aku sebenarnya." Mereka duduk berjam-jam, bicara tentang masa lalu, tentang mimpi mereka tinggal bersama di rumah kecil di pinggiran Bogor, tentang takut tapi juga harapan. Rian bilang ia siap menghadapi apapun. Tapi Andi tahu besok pagi ia harus menghadapi keluarganya. Pagi harinya, di rumah orang tua di Menteng, suasana tegang. Pak Hadi duduk di kursi kayu jati, tangannya mengepal. Bu Rina menangis di sampingnya. "Kamu bikin malu kami semua, Andi. Apa kata orang? Pernikahan dibatalkan karena anjing. Kamu gila." Andi berdiri tegak, suaranya pelan tapi tegas. "Bukan karena Bimo, Pak. Karena aku mencintai seorang pria. Namanya Rian." Ruangan hening sejenak, lalu ledakan amarah. Pak Hadi berdiri, suaranya menggelegar. "Kamu anak laki-laki satu-satunya. Kamu mau hancurkan nama keluarga." Andi merasa dada sesak, tapi ia tak mundur. Ini pilihan pertamanya yang benar setelah bertahun-tahun. Hari-hari berikutnya seperti mimpi buruk bagi Andi. Kantor memberi cuti mendadak, teman-teman dekat menghubungi dengan pesan campur aduk, ada yang mendukung diam-diam, ada yang bilang kamu harus mikir ulang, Di. Sinta datang ke rumah suatu sore, matanya bengkak tapi senyumnya masih lembut. "Aku sudah curiga sejak awal, Andi. Kamu selalu jauh. Tapi aku tetap mau nikah karena orang tua. Sekarang aku lega, setidaknya kita nggak bohong selamanya." Mereka bicara lama di taman belakang, Sinta bilang ia akan kembali ke kampungnya di Bandung untuk menyembuhkan hati. Andi memeluknya sebagai teman, merasa beban di dada sedikit ringan. Tapi keluarga tak semudah itu. Bu Rina tak mau bicara dengannya selama seminggu. Pak Hadi mengunci diri di kamar, hanya keluar untuk sholat.
Andi pindah sementara ke apartemen Rian, di mana Bimo menyambutnya setiap pulang dengan lompatan gembira. Di sana, mereka membangun rutinitas kecil, masak bareng, nonton film lama, jalan malam di taman dekat apartemen. Rian bilang, kita mulai dari nol, Di. Gak perlu buru-buru bilang ke dunia. Tapi Andi merasa perlu. Ia mulai bicara dengan teman gay lain di komunitas online, mendengar cerita mereka yang mirip, ada yang diusir keluarga, ada yang menikah paksa lalu cerai. Aku nggak mau jadi salah satunya, katanya pada Rian suatu malam. Suatu akhir pekan, mereka pergi ke Bandung, ke kampus lama. Di bawah pohon beringin yang sama, Andi berlutut. Ma, aku lama sekali, Yan. Mau nggak kamu jadi pasangan hidupku secara terbuka? Rian menangis, mengangguk. Mereka pulang dengan hati penuh harap. Tapi di Jakarta, berita sudah menyebar. Saudara-saudara Pak Hadi datang ke rumah, rapat keluarga besar. Kamu bikin kami malu di lingkungan, Andi. Apa kata tetangga? Apa kata rekan bisnis? Andi mendengarkan semua, lalu bicara dengan suara tenang. Aku tetap anak kalian. Aku tetap sayang papa mama. Tapi aku juga harus sayang diri sendiri. Burina akhirnya memeluknya, air matanya basah. Mama cuma takut kamu sendirian, nak. Di tengah itu semua, Andi mulai menulis surat untuk dirinya sendiri, mencatat setiap perasaan. Ia sadar, selama ini ia hidup untuk orang lain. Di kantor, saat kembali bekerja, bosnya memanggil. Kami dukung kamu, Andi. Asal kerja tetap bagus. Teman kantor yang dulu dekat mulai menjauh, tapi ada yang mendekat, bilang aku juga punya saudara seperti kamu, berani banget loh. Perlahan, Andi merasa kuat. Bimo menjadi saksi setiap malam saat ia dan Rian berbagi cerita, berbagi mimpi. Suatu hari, Rian sakit demam tinggi. Andi panik, membawanya ke rumah sakit. Di sana, saat Rian tidur, Andi bicara pada dirinya sendiri. Aku nggak akan biarkan kamu sendirian lagi. Saat Rian sembuh, mereka putuskan tinggal bersama secara resmi. Pak Hadi masih diam, tapi Burina mulai kirim makanan ke apartemen. Langkah kecil, tapi berarti. Andi tahu perjalanan masih panjang, tapi ia sudah mulai berjalan. Bulan berikutnya, Andi dan Rian menghadapi badai yang lebih besar. Sebuah artikel kecil di media sosial tentang pengantin pria batal nikah karena anjing mulai viral, nama Andi disebut-sebut. Komentar datang bertubi, ada yang mendukung, berani banget, ada yang menghujat, dosa besar. Andi membaca semuanya, dada sesak, tapi Rian selalu di sisinya. Kita hadapi bareng, Di. Mereka putuskan keluar bersama pertama kali ke Kai di Kemang, tangan bergandengan. Beberapa orang menatap, tapi ada yang tersenyum. Bimo ikut duduk manis di bawah meja. Di rumah keluarga, ketegangan memuncak saat Lebaran tiba. Andi datang dengan Rian, membawa kue dan buah tangan. Pak Hadi awalnya tak mau keluar kamar. Burina yang membujuk. Saat makan malam, Andi bicara terbuka. Pak, Rian adalah orang yang membuat aku bahagia. Bukan pengganti, tapi pelengkap hidupku. Pak Hadi diam lama, lalu berkata pelan, kamu tetap anakku. Tapi beri waktu papa. Itu kalimat terpanjang sejak kejadian. Malam itu, Andi menangis di pelukan Rian, merasa beban bertahun-tahun mulai terangkat. Di tempat kerja, Andi dipromosikan, tapi ada rekan yang menolak bekerja sama. Ia hadapi dengan kepala tegak, fokus pada proyek baru tentang perumahan ramah lingkungan. Rian sebagai programmer, membantu di samping. Mereka mulai rencanakan pernikahan kecil, hanya keluarga dekat dan teman. Tapi Sinta menghubungi, bilang ia sudah bertunangan lagi, kali ini dengan pria yang ia pilih sendiri. Terima kasih sudah jujur, Andi. Kamu mengajariku berani juga. Konflik datang lagi saat saudara sepupu Andi menikah besar. Andi diundang, tapi dengan catatan datang sendiri. Ia datang dengan Rian dan Bimo.
Di pesta ada bisik-bisik tapi juga pelukan dari sepupu yang mengerti. Andi bicara di depan mikrofon kecil, cinta nggak selalu seperti yang diajarkan orang tua. Kadang cinta itu menemukan kita di tempat tak terduga. Tepuk tangan pelan terdengar. Pak Hadi yang datang diam-diam mendengar dari belakang, matanya berkaca-kaca. Pulang malam itu di mobil, Rian memegang tangan Andi. Kamu sudah berubah, Di. Dari yang takut jadi yang berani. Andi tersenyum karena kamu dan karena Bimo yang gak pernah bohong soal perasaannya. Mereka tertawa, Bimo menggonggong dari kursi belakang. Hidup mulai terasa ringan meski masih ada hari-hari sulit. Andi mulai ikut kelompok dukungan komunitas di Jakarta, mendengar cerita, berbagi cerita. Ia sadar, perjuangan bukan hanya miliknya. Setahun berlalu sejak hari pernikahan yang gagal. Andi dan Rian sudah tinggal di rumah kecil mereka di pinggiran Depok, kebun kecil untuk Bimo bermain. Pak Hadi akhirnya datang berkunjung pertama kali, membawa bibit pohon mangga. Buat kalian tanam bareng, katanya pelan. Bu Rina memeluk Rian, rawat anak mama baik-baik ya. Air mata mengalir lagi, tapi kali ini bahagia. Keluarga besar mulai menerima pelan-pelan, meski masih ada yang menjauh. Andi tak memaksa, ia paham perubahan butuh waktu. Di kantor, Andi memimpin tim baru, termasuk 2 karyawan muda yang terbuka tentang identitas mereka. Ia jadi mentor, mengajarkan bukan hanya kerja tapi juga berani jadi diri sendiri. Rian membuka usaha kecil aplikasi kesehatan mental untuk komunitas. Mereka sering jalan ke Bandung ke tempat pertama mereka bertemu, membawa Bimo. Di sana Andi bilang kalau dulu aku takut, sekarang aku bangga. Tapi ada ujian lagi. Ayah Rian yang tinggal di Surabaya sakit parah. Mereka terbang ke sana. Ayah Rian, pria tua yang dulu menolak Rian karena cara hidupnya, kini diranjang rumah sakit. Makan papa, nak. Papa salah. Rian memeluk ayahnya, Andi berdiri di samping, tangan saling genggam. Saat itu Andi sadar, pengampunan bisa datang dari mana saja. Mereka pulang dengan hati lebih ringan. Di Jakarta, mereka ikut acara kecil komunitas, bicara tentang perjalanan mereka. Andi berdiri di panggung, suaranya mantap. Aku pernah hampir menikah dengan perempuan hanya karena takut. Seekor anjing yang membuka mataku. Sekarang aku hidup dengan pria yang aku cintai, dan keluarga mulai belajar mencintaiku apa adanya. Tepuk tangan meriah. Bimo yang dibawa menggonggong senang seolah mengerti. Malam itu di rumah, mereka duduk di teras, Bimo tidur di kaki. Andi memandang langit Jakarta yang penuh bintang meski polusi. Aku nggak pernah menyesal, Yan. Rian mencium keningnya. Aku juga. Mereka tahu masyarakat masih banyak yang tak terima, tapi mereka punya satu sama lain dan keluarga yang mulai terbuka. Andi tumbuh dari pemuda takut menjadi pria yang berdiri tegak. 2 tahun kemudian, Andi dan Rian merayakan ulang tahun hubungan mereka dengan pesta kecil di rumah Depok. Keluarga Andi datang lengkap, Pak Hadi bahkan membantu memanggang sate. Bu Rina bermain dengan Bimo yang sudah lebih tua tapi masih lincah. Sinta datang dengan suaminya yang baru, mereka saling peluk sebagai sahabat. Teman-teman lama dan baru berkumpul, tertawa, berbagi cerita. Andi berdiri di tengah, memandang semua orang, hati penuh syukur. Ia ingat perjalanan panjang, dari hari anjing menghalangi di altar, sampai sekarang. Setiap air mata, setiap perdebatan, setiap pelukan, membentuknya jadi lebih kuat. Rian di sisinya, tangan mereka saling genggam di depan semua orang. Tak ada lagi yang disembunyikan. Bimo berlari-lari di rumput, ekornya mengibas bahagia. Andi sadar, hidup bukan tentang sempurna, tapi tentang pilihan. Pilihan untuk jujur, untuk mencinta, untuk tumbuh. Di Indonesia yang penuh warna dan tantangan ini, ia menemukan tempatnya. Keluarga masih belajar, masyarakat masih berubah pelan, tapi cinta mereka tetap.
Saat pesta usai, Andi dan Rian duduk berdua di teras, Bimo di pangkuan. Bintang-bintang bersinar di atas. Andi tersenyum, terima kasih sudah datang ke hidupku. Rian membalas, terima kasih sudah berani. Apakah seseorang harus mengorbankan kebahagiaan pribadinya demi harapan keluarga dan masyarakat, atau kejujuran diri adalah jalan satu-satunya menuju kedamaian sejati? Benar atau salah?